Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan mengenai bab wudhu, karena wudhu itu sangatlah penting dikarenakan sesuatu yang wajib harus punya wudhu, seperti em, sholat gitu harus punya wudhu. Nah, menurut bahasa, wudhu itu keindahan dan kebersihan. Wudhu untuk sholat dikatakan sebagai wudhu karena ia membersihkan salah satu anggota tubuh. Nah, itu menurut bahasa. Beda sama menurut yang syariat. Syariat adalah ya semacam keilmuan agama Islam. Nah, secara syariat, wudhu tersebut adalah kesucian untuk menghadap pada Allah dengan cara membasuh beberapa anggota tubuh dengan air yang suci dan menyucikan. Kenapa kok ada air yang suci dan menyucikan? Emang air yang suci itu nggak bisa menyucikannya? Ada yang nggak bisa menyucikannya? Ada. Ada air yang suci tapi tidak bisa menyucikan. Contohnya seperti air mustakmal. Itu suci tapi nggak bisa menyucikan gitu. Salah satunya air mustakmal. Lanjut saja karena bukan pembahasan tentang air. Nah, syaratnya wudhu di sini ada 5. Satu, beragama Islam. Dua, mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, tidak berhadas besar. Keempat, membasuh dengan air suci dan membersihkan. Kelima, tidak ada yang menghalangi air yang masuk pada kulit. Nah, yang ke satu ini beragama Islam. Nah, kenapa kok beragama Islam? Ya harus. Kalau agama Kristen, percuma kalau wudhu. Nah, yang kedua mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Itu seperti kayak kalau udah tua bukan tua, kayak bukan anak kecil lagi gitu loh, bukan kayak bayi. Nah, bayi itu nggak wajib wudhu, bukan nggak wajib, walaupun bayi itu wudhu tetap nggak sah wudhunya karena tidak memenuhi syarat. Nah, tidak berhadas besar. Nah, kalau berhadas besar itu bukan wudhu namanya, tapi mandi besar. Percuma kalau wudhu tapi nggak mandi besar, tetap najis badannya. Nah, yang keempat, membasuh dengan air suci dan membersihkan. Membasuh air suci dan membersihkan. Yang tadi, pembahasan yang tadi yang saya paparkan tadi, ada air yang suci dan ada juga air yang suci tapi tidak bisa menyucikan seperti mustakmal. Sedangkan ini enggak, membasuh dengan air yang suci dan membersihkan. Yang harus bersih seperti air kora-kora, air cuci baju, itu kan nggak bisa membersihkan, tetap tetap mustakmal lah. Nah, yang kelima, tidak ada yang menghalangi air yang masuk pada kulit. Itu seperti tato. Nah, tato, orang yang bertato di tangannya itu kalau menurut syariat tidak memenuhi syarat wudhu. Jadi kalau dia wudhu itu, mereka wudhu nggak sah, nggak sah wudhunya, soalnya nggak memasuki syarat. Nah, lanjut, ya seperti bukan tato doang, seperti halnya kayak cat, tato, kayak ada plaster di tangannya, itu nggak bisa memenuhi syarat, tetap nggak masuk. Nah, fardu rukun, fardu wudhu itu ada 6. Fardu itu rukun. Nah, yang satu itu niat. Ini pandangan dalam Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, niat itu cukup dalam hati, nggak perlu diucapkan gitu. Nah, fardu wudhu itu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke siku, mengusap bagian kepala. Ini syarat tulis. Mengusap kedua kaki hingga ke mata kaki. Mata kaki itu, aduh, amit ya. Ini bukan langka, tapi saya mencontohkan untuk biar sampean itu paham gitu loh. Nah, ini, amin. Ini yang dinamakan mata kaki. Itu yang dinamakan mata kaki. Mengusap kedua kaki hingga ke mata kaki. Bukan di jari kakinya aja, bukan. Nah, kalau kedua tangan kan semua orang udah tahu kalau sampai siku. Insya Allah semua orang tahu. Nah, yang keenam itu tertib. Apa yang dinamakan tertib? Itu berurutan. Habis niat, lalu membasuh muka, lalu membasuh kedua tangan hingga ke siku. Jangan membasuh kedua tangan dulu gitu, enggak, jangan, enggak boleh. Kalau pandangan Imam Syafi'i, kalau Imam Hanafi enggak wajib tertib. Walaupun tangan terlebih dahulu enggak apa-apa. Baru muka gitu enggak apa-apa kalau pandangan Imam Hanafi dan imam-imam yang lain. Nah, lanjut saja. Sunnah-sunnah sunnah-sunnah apa itu wudhu? Kumur-kumur, membersihkan hidung, bersiwak sebelum wudhu. Nah, kumur-kumur ini kenapa kok disunahkan? Dikarenakan biar mulut kita itu gak ada bau gitu loh. Membersihkan hidung, takut ada kotoran. Bersiwak sebelum wudhu. Siwak itu di mana-mana penting. Penting. Di wudhu sunnah. Di saat sholat sunnah.
di baca Al-Quran sunnah juga. Bersiwak itu banyak keutamanya. Mendahulukan anggota wudhu yang kanan. Nah, kalau membasuh tangan kan ada dua. Mana yang terlebih dahulu kita basuh? Yaitu tangan kanan. Nah, tiap anggota yang dibasuh mengulanginya hingga 3 kali. Diulangi 3 kali gitu. Nah, yang keenam, menyela-nyela antara jari jemari, tangan dan kaki. Seperti gini. Nah, sela-sela. Ini sela-sela. Membasuh kuping. Nah, kuping ini pandangan Imam Syafi'i sunnah, tapi kalau Imam Hanafi wajib. Lanjut, niat sebelum dan selesai berwudu. Sebelum nawaitul wudu'ah liraf'il hadatsil aswari fardhu lillahi ta'ala. Nah, walaupun seumpama kalian nggak hafal dengan niat ini, sampean nggak apa-apa. Niat bahasa Indo saya niat berwudu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu udah lebih dari cukup. Tapi alangkah baiknya kalau niat pakai bahasa Indo, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, alangkah baiknya kayak gitu. Niat itu pokoknya niat gitu loh. Gusti Allah kan paham pasti. Sesudah wudu. Nah, baca sendiri ya. Sesudah wudu itu terserah. Kalau nggak hafal ya kataku tadi. Lanjut saja. Tata cara berwudu. Niat berwudu dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, yang kata aku tadi. Yang kedua, membasuh muka dari jidat ke dagu. Membasuh muka itu sini. Nah, dari sini ini ada dari loh ya. Kalau yang dinamakan dari pasti yang terlebih dahulu itu yang pertama, jidat. Jidat dulu. Jidat. Nah, ke dagu. Langsung gini. Nah, paham? Nah, membasuh muka dari jidat ke dagu. Bukan dagu terlebih dahulu baru jidat, jangan. Itu tata cara berwudu. 3, membasuh kedua tangan dari kuku sampai ke siku. Ya, yang kataku tadi yang salah-salah dari kuku dulu, ginikan kuku biar airnya itu masuk dalam kuku. Nah, sampai ke siku. Membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala itu sini. Nah, ini loh. Bagian kepala sebagian. Kalau kalau Imam Maliki itu membasuh gini. Bukan sebagian kepala tapi semua kepala. Habis gini langsung diginikan. Nah, itu Imam Maliki. Membasuh kaki sampai mata kaki yang kata aku tadi. Nah, yang membatalkan wudhu itu ada banyak. Ya, ini ada 4 bagian. Satu bagian yaitu kucing. Kencing, buang air besar dan kentut. Nah, yang kedua keluarnya mandi dan madhi. Nah, keluarnya mani dan madhi. Mandi dan madhi itu hampir sama loh ya. Kalau mani itu suci tapi wajib mandi besar. Kalau keluar mandi itu najis tapi nggak wajib mandi besar. Kalau madhi yang ketiga ini itu nggak najis tapi ya samalah kayak mandi, sama halnya hukumnya dengan mandi. Ya kalau keluarnya itu beda, hukumnya sama. Nah, tidur lelap dalam keadaan tidak sadar. Kalau selagi kita itu selama tidur masih mendengar suara kayak burung, cicak atau orang gitu, itu belum lelap. Yang namanya tidur lelap itu nggak sadar gitu. Ketemu langsung subuh gitu loh, itu terlelap tidur. Yang keempat, hilangnya akal dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maksudnya di sini hilangnya akal dengan sengaja itu seperti mabuk, minum arak, itu hilangnya akal dengan sengaja. Tidak sengaja itu banyak kayak orang gila gitu. Nah, itu bisa membatalkan wudhu. Nah, cukup sekian. Terima kasih atas tontonannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.